selamat datang di mata kuliah Matematika Bisnis bersama saya, Intan Sherly. Materi kita hari ini adalah teori himpunan. Mari disimak ya videonya. Halo, ketemu lagi dengan Intan Sherly dalam materi teori himpunan atau set theory. Kita awali dengan definisi dari himpunan. Himpunan by definition adalah kumpulan dari sejumlah objek dengan tolak ukur yang jelas dan nyata. Nah, objek-objek yang membentuk suatu himpunan kita sebut sebagai elemen atau anggota. Ada juga yang menyebutnya sebagai unsur. Himpunan dilambangkan dengan kurung kurawal. Jadi bukan kurung seperti yang kita biasa gunakan ya, kurungnya agak keriting seperti ini namanya adalah kurung kurawal. Jadi kalau ada kurung kurawal, maka ini kita sebut sebagai himpunan. Contoh, di sini kita punya himpunan A yang isinya adalah A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa ini merupakan huruf-huruf alfabet atau huruf abjad. Maka himpunan A adalah himpunan dari huruf alfabet. Cara menulisnya adalah A sama dengan kurung kurawal, buka, kemudian kita data anggotanya dari A sampai Z, terus kurung kurawal tutup. Ya. Atau dengan cara lain, kita bisa menuliskan A sama dengan kurung kurawal buka, huruf alfabet, kurung kurawal tutup. Cara membacanya, A adalah himpunan huruf alfabet. Contoh berikutnya, di sini kita punya himpunan B yang isinya adalah angka 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, dan seterusnya. Nah, siapa B? Kalau kita perhatikan, B ini anggotanya positif semua dan genap semua karena merupakan pelipatan 2 ya. Jadi ada 2, 4, 6 dan seterusnya. Nggak ada 0 di sana. Jadi kita bisa katakan bahwa himpunan B adalah himpunan bilangan genap positif ya. Oke. Sekarang kita punya himpunan C. Siapa C? C anggotanya di sini ada titik-titik ya, titik-titik, kemudian min 5, min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, terus ada titik-titik lagi. Nah, apa maksudnya titik-titik di sini? Titik-titik artinya dia dimulai dari sesuatu yang tidak terhingga, artinya masih banyak angka lain di belakang min 5. Ya, artinya ada min 6, ada min 7, min 8, min 9, dan seterusnya. Begitu juga dengan titik-titik di sebelah kanan, artinya setelah angka 5, ada angka lain, yaitu 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Ya, jadi menuju ke tak terhingga. Nah, kalau kita perhatikan polanya di sini, himpunan C ini isinya adalah semua bilangan ya, semua bilangan tapi yang bulat. Nah, karena nggak ada pecahan di sini, dan nggak ada bilangan desimal. Nah, kalau kalian lihat ini komanya hanya untuk memisahkan antar bilangan ya, jadi bukan desimal di sana. Maka ini himpunan C adalah himpunan bilangan bulat ya, atau kita sebut sebagai Z yang Z-nya diarsir. Nah, ini adalah penyebutan untuk bilangan bulat. Nah, untuk kita ketahui bilangan bulat positif itu lambangnya adalah Z plus, ada tanda plus di atas, artinya bilangan bulat positif. Berarti bilangan bulat negatif Z minus ya, Z min, seperti itu. Kemudian notasi pada himpunan, ada beberapa notasi yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah notasi elemen atau anggota.
Lambangnya mirip dengan huruf E, tetapi bukan huruf E ya. Jadi kalau notasi elemen ini kita coret atau kita kasih garis miring di notasi tersebut, itu artinya adalah bukan elemen ya. Jadi kalau dicoret berarti bukan elemen atau bukan anggota. Sebagai contoh, jika tadi kita punya himpunan A yang isinya adalah huruf-huruf alfabet, maka kalau kita punya huruf A, huruf B, huruf C, A, B, dan C adalah elemen dari himpunan A. Kenapa? Karena huruf A, huruf B, huruf C masing-masing merupakan anggota dari huruf-huruf alfabet ya, karena alfabet tadi kan ada dari A sampai Z. Sedangkan kalau kita punya angka 1, angka 2, angka 3 ya. 1, 2, dan 3 bukan elemen dari himpunan A. Kenapa? Karena sudah tentu angka adalah bukan huruf ya, bukan huruf alfabet, karena ini adalah angka. Jadi ABC elemen A, 1, 2, 3 bukan elemen A. Nah, seperti ini cara penulisannya, bisa dilihat. Kemudian notasi yang kedua yang perlu kita ketahui adalah notasi subset atau himpunan bagian. Jadi bentuknya seperti huruf C tapi bukan huruf C. Nah, kalau notasi subset ini kita coret, kita kasih garis miring di notasinya, itu artinya adalah bukan subset atau bukan merupakan himpunan bagian. Nah, apa sih subset? Suatu himpunan A dikatakan subset dari himpunan B atau himpunan yang lebih besar jika setiap anggota dari si A ini juga merupakan anggota dari si B. Nah, jadi maksudnya semua anggota dari himpunan yang lebih kecil itu ada di dalam himpunan yang lebih besar. Maka dikatakan himpunan yang lebih kecil tadi sebagai subset dari himpunan yang lebih besar. Sebagai contoh, misalnya tadi kita punya himpunan A yang isinya adalah huruf-huruf alfabet, dan kita punya himpunan B yang isinya adalah huruf-huruf vokal. Huruf vokal ada apa aja sih? Ada A, I, U, E, O ya, ada 5. Nah, kalau kita perhatikan semua anggota dari himpunan B, yaitu huruf-huruf vokal yang ada 5 tadi ya, ada A, I, U, E, O, sudah pasti ada di dalam himpunan A. Kenapa? Karena huruf-huruf vokal merupakan huruf alfabet ya. Jadi huruf alfabet ada 26. 26 bukan ya? Ya, ada 26 dari A sampai Z. Nah, di dalamnya ada huruf vokal dan huruf konsonan. Ada A, I, U, E, O dan huruf-huruf lain selain A, I, U, E, O ya. Nah, artinya apa? Artinya B merupakan subset dari A. Karena seluruh atau semua anggota yang ada di dalam B juga ada di dalam A. Tapi apakah berlaku sebaliknya? Coba kita perhatikan lagi. Apakah A subset dari B? Apakah seluruh huruf-huruf alfabet ada di dalam huruf vokal? Tentu tidak ya, karena tadi alfabet dari A sampai Z. Sedangkan huruf vokal hanya ada 5, yaitu A, I, U, E, O. Ya, jadi di dalam alfabet ada huruf vokal dan ada konsonan. Artinya tidak semuanya merupakan huruf vokal. Maka A bukan subset dari B. Tetapi B adalah subset dari A. Nah, contoh lain kalau kita punya C, yaitu huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah, apakah semua anggota huruf hijaiyah merupakan huruf alfabet? Tentu tidak ya, karena huruf hijaiyah kita mulainya dari alif, ba, ta, sa, dan seterusnya. Nah, sudah tentu bukan merupakan huruf alfabet karena huruf hijaiyah sendiri dari bahasa Arab ya. Jadi C bukan subset dari A. Bisa dipahami? Oke, kita lanjut dengan cara menyajikan himpunan. Ada 2 cara untuk menyajikan himpunan seperti yang sudah kita lakukan tadi ya. Yang pertama dengan mendaftar anggotanya. Contohnya tadi ada himpunan A, kita daftar isinya A, B, C, D, E, F, G sampai Z. Nah, itu adalah cara menyajikan himpunan dengan mendaftar anggotanya. Atau cara kedua yaitu dengan mendefinisikannya.
Nah, di sini tadi himpunan A kita definisikan sebagai himpunan dari huruf alfabet. Contoh lain, misalnya kita punya himpunan A, isinya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Ini artinya kita menggunakan cara yang pertama, kita daftar anggotanya, bahwa himpunan A anggotanya adalah terdiri dari 1, 2, 3, sampai 5. Nah, sekarang kita punya himpunan B yang isinya adalah X. Kemudian ada koma ya. Koma di sini bisa kita baca sebagai di mana gitu ya. Jadi X di mana X ini nilainya berada di antara 0 dan 6. Tetapi tidak boleh sama dengan 0 dan tidak boleh sama dengan 6 ya. Atau cara lain untuk membacanya, jadi kita baca dari tengah. X di mana X lebih besar dari 0 tetapi X lebih kecil dari 6. Saya ulangi ya, kita membacanya dari tengah. Kita lihat X-nya, kemudian kita lihat tandanya. Tanda yang menghadap ke X ini kan lebih besar ya. Coba kita membacanya dari X, berarti tandanya ini adalah lebih besar. Artinya si X harus lebih besar dari siapa di kirinya? Dari 0. Kemudian kita lihat lagi tanda di sebelahnya, ini adalah tanda, kita lihatnya dari X, berarti tandanya lebih kecil. Dan si X harus lebih kecil dari 6. Boleh sama nggak? Nggak boleh, karena nggak ada sama dengan di sini. Ya, jadi X lebih besar dari 0, X lebih kecil dari 6. Di mana X-nya merupakan anggota atau elemen dari Z arsir tadi. Siapa Z? Bilangan bulat. Ya. Jadi siapa sih anggotanya si B? Anggotanya si B adalah X yang nilainya lebih besar dari 0 tetapi lebih kecil dari 6 dan bilangan bulat. Jadi bilangan bulat apa? Yang ada di antara 0 dan 6. Ada angka berapa? Yang lebih besar dari 0. Tentu saja ada angka 1. Terus 2, 3, 4, 5. 6 masuk nggak? Oh enggak. Kenapa? Karena X-nya harus lebih kecil dari 6. Ya. Jadi kita hanya mendata bilangan bulat yang ada di antara 0 dan 6, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi penulisan ini ya, definisi ini sama halnya dengan kita mendata anggotanya si A tadi. Ya. Cuman lebih lebih sophisticated gitu, lebih dibikin lebih sulit aja gitu. Ya, padahal sebenarnya sama aja. Orangnya atau barangnya ya ini juga. Nah, kemudian si C sekarang. Siapa anggotanya si C? C sama dengan ya himpunan dari Y, di mana Y-nya kita lihat ya dari sini ya, Y-nya lebih besar atau sama dengan 1 dan Y-nya lebih kecil atau sama dengan 5. Ya, jadi Y berada di antara 1 dan 5, tetapi kali ini Y-nya boleh sama dengan 1, Y-nya juga boleh sama dengan 5 karena ada tanda sama dengan di sana. Nah, Y-nya juga anggota bilangan bulat. Berarti kita harus data lagi nih, bilangan bulat yang ada di antara 1 dan 5. 1 boleh nggak? Boleh, karena boleh sama. Berarti kita mulai dari 1. Terus 2, 3, 4. Nah, 5 boleh nggak? Boleh, karena lebih kecil atau sama dengan 5. Jadi boleh sama dengan 5 ya. Artinya apa? Anggotanya si C juga 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi sebenarnya sama kan? Si A sama dengan si B sama dengan si C. Apa yang berbeda? Yang berbeda hanya cara mendefinisikannya. Oke, bisa dipahami ya. Jadi jangan bingung kalau nanti ketemu X, Y, Z atau apalah gitu ya. Yang jelas ikutin aja sesuai dengan definisinya. Nah, jadi kita data anggotanya sesuai dengan definisinya. Oke. Contoh berikutnya, jika kita punya himpunan D yang anggotanya adalah 1, 2, dan 3. Nah, di sini kita lihat ya. Maka apakah 1, 2, dan 3 ada di dalam A? Oh, ada ya. Ada 1, ada 2, ada 3.
Berarti apa? D subset dari si himpunan yang lebih besar, yaitu himpunan A. Apakah D juga subset dari B? Oh iya, karena B tadi kan sama dengan A. Ya. Jadi 1, 2, dan 3 berada di antara 0 dan 6. Dan bilangan bulat juga. Ya, berarti D subset dari B. Apakah D subset dari C? Apakah 1, 2, dan 3 ini ada di dalamnya si C? Siapa isinya si C tadi? Ya sama dengan A. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, di antara 1 dan 5 boleh sama dengan 1, boleh sama dengan 5. Jadi D juga subset dari C. Paham ya? Ya. Next, istilah pada himpunan. Nah, di sini kita punya beberapa istilah yang harus kita ketahui pada himpunan. Yang pertama adalah universe atau himpunan universal, biasa dilambangkan dengan huruf U ya. U adalah gabungan dari beberapa himpunan. Contohnya di sini kita punya himpunan A yang isinya adalah 1, 2, 3, dan 4. Kemudian kita juga punya himpunan B yang isinya adalah 5, 6, 7, 8, dan 9. Maka universe-nya adalah gabungan dari A dan B. A dan B kalau digabung menghasilkan apa? Menghasilkan semua anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Nah, gimana seandainya ada lagi himpunan C? Himpunan C isinya adalah himpunan kosong. Berarti di sini ada C misalnya ya, yang nggak ada isinya karena isinya himpunan kosong. Berarti universe-nya bagaimana? Tentu kita perlu menambahkan himpunan kosong di sana, ya. Paham ya? Jadi universe adalah gabungan dari beberapa himpunan. Nah, kalau kita menggambarkan seperti ini namanya adalah diagram Venn. Ya, diagram yang kita gunakan untuk memvisualisasikan himpunan. Karena kalau kita hanya melihat angka-angka ini saja, biasanya kita pusing. Gitu. Tapi kalau udah kita gambarkan, oh si A tuh isinya ini loh, si B isinya ini loh, maka akan lebih jelas kelihatan. Oke. Berikutnya himpunan kosong. Apa sih himpunan kosong? Ibu tadi ngomongin himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak punya anggota. Ya, lambangnya adalah kurung kurawal saja. Jadi nggak ada isinya nih. Atau seperti angka 0 gitu ya yang dicoret. Ya artinya kosong. Ya ini artinya kosong. Hampa gitu. Jadi hidupnya tuh hampa, nggak ada isinya. Nah, himpunan kosong merupakan anggota dari setiap himpunan. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah semua himpunan ini tentu punya himpunan kosong di dalamnya. Ya, yaitu ketika anggota-anggotanya pada nggak ada misalnya gitu ya. Jadi himpunan kosong merupakan anggota dari setiap himpunan. Gitu. Jadi semua ini punya himpunan kosong di dalamnya. Nah, sekarang kardinalitas atau size atau besarnya himpunan adalah banyaknya anggota di dalam himpunan tersebut ya. Jadi kalau bisa dihitung maka kardinalitasnya bisa kita tentukan. Contohnya tadi si himpunan A yang isinya adalah huruf-huruf vokal, kardinalitasnya berapa? Kardinalitasnya ada 5. Ya, kenapa? Karena huruf vokal tadi isinya A, I, U, E, O. Ini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Maka cara menulis kardinalitas itu menggunakan tanda seperti nilai mutlak ya. Jadi ini adalah kardinalitas dari A sama dengan 5. Sekarang kalau kita punya himpunan B yang isinya adalah himpunan kosong, berapa kardinalitas B? Himpunan kosong tadi artinya apa? Artinya anggotanya tidak ada ya. Sedangkan kardinalitas adalah banyaknya anggota. Jadi kalau anggota ada, berarti berapa banyaknya anggota? Ya tentu saja kok kosong. Jadi kardinalitasnya sama dengan 0. Paham ya? Kemudian ada lagi operasi pada himpunan. Ada operasi gabungan ya yang dilambangkan seperti huruf U. Ada operasi irisan yang dilambangkan seperti huruf U terbalik, dan ada operasi selisih yang dilambangkan dengan tanda kurang ya.
Nah, apa itu operasi gabungan? A gabung B artinya kita menggabungkan anggota A ditambah dengan anggota B, ya. Jadi kita gabungkan. Contohnya universe tadi, ya. Nah, kalau irisan A iris B artinya objek apa yang ada di A dan juga ada di B. Jadi sekaligus, ya. Bersama-sama ada di A sekaligus ada di B. Paham? Ya, jadi A iris B artinya objek yang sama-sama dimiliki oleh si A dan si B. Itulah irisan. Ada lagi istilah selisih. A dikurang B atau A selisih B artinya anggota yang ada di A tapi nggak ada di B. Ya, jadi ibaratnya kalau si A ini A punya permen 10 gitu ya. Si B dia cuma minta 3, berarti kan sisanya 7. Nah, ada di A tapi nggak diminta sama si B gitu loh. Paham ya? Jadi yang diminta sama si B dikurangi. Nah, sisanya itulah selisihnya. Nah, ada lagi istilah pelengkap atau komplement. Lambangnya kita menggunakan garis seperti topi di atas kepalanya. Jadi kalau misalnya kita pengen tahu komplemennya si A, berarti kita lambangkan dia dengan A topi. Nah, siapa itu komplemennya si A? Himpunan yang isinya adalah objek-objek yang nggak ada di A atau selisihnya tadi, ya. Berarti kalau misalnya gini, A dikurang B, nah selisihnya adalah komplement dari si B, ya. Kenapa? Karena nggak ada di B, ada di A tapi nggak ada di B. Ya, jadi himpunan yang isinya adalah objek-objek yang tidak ada di himpunan tersebut. Nah, itulah komplementnya. Atau di sini dikatakan selisih dari universe-nya dikurangi dengan himpunan tersebut. Ya, itulah A komplement. Ada juga yang melambangkan menggunakan huruf C di atasnya, ya. Jadi A kemudian ada huruf C di atas, itu juga sama, itu adalah komplement, ya. Jadi tergantung buku apa yang Anda gunakan. Nah, definisinya sama. Baik, berarti kita coba dengan tugasnya, ya. Tugas yang pertama bisa dibaca saja ya, jika himpunan kosong itu dilambangkan seperti ini dan dengan kardinalitas 0, maka berapakah kardinalitas dari suatu himpunan yang anggotanya adalah himpunan kosong, ya. Nomor 1 ini adalah pilihan ganda, jadi silakan Anda pilih saja jawabannya. Kemudian yang kedua, silakan ditulis siapa saja anggota-anggota dari himpunan berikut dan hitung juga kardinalitasnya. Kalau ada berupa angka gitu ya, kalau nggak ada misalnya apakah 0, apakah misalnya tak terhingga gitu ya, itu silakan ditulis juga. Kemudian tentukan kardinalitas dari ini semua ya, di masing-masingnya silakan dihitung kardinalitasnya. Yang A adalah himpunan yang anggotanya adalah A, B, C dan himpunan kosong. Yang B, himpunan yang anggotanya A, kemudian himpunan yang isinya B dan C. Dan seterusnya. Dan terakhir tentukan apakah pernyataan di bawah ini benar atau salah. Jadi true or false ya, kalau misalnya pernyataan A itu benar, maka bikin di sini benar gitu ya. Kalau pernyataan B misalnya salah, maka tulis di sini salah. Seperti itu. Nanti minggu depan akan kita bahas jawabannya. Oke, see you next week. Bye-bye. Nah, itu tadi adalah materi pembelajaran tentang teori himpunan. Kira-kira gimana teman-teman? Paham atau belum? Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, boleh drop komen di channel YouTube Profesor KW. Sekalian like dan subscribe ya. Sampai jumpa lagi di pembelajaran kita yang selanjutnya. Dah.